Buat empok, abang, encang, encing, netizen Suara Betawi News Channel, kalian bosan makan di rumah? Nah, nih ada satu restoran baru aja buka. Namanya Sei Sapi Dalam Bambu. Lokasinya di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Tepatnya dekat stasiun Tebet. Mumpung lagi ada diskon nih, nyok kita makan-makan di sini. Tempatnya cozy banget loh, dan tempatnya suasana Bali. Oke banget loh buat foto selfie, asik juga buat nongkrong, bisa ajak pacar, gebetan, teman, saudara, dan lain-lain. Buat acara keluarga, arisan juga bisa. Pokoknya asik deh, harganya juga terjangkau. Nyok, cek it out. Saya Calvin Nathan Manik, saya berumur 22 tahun, tinggal di daerah Casablanca. Jadi keseharian saya itu saya manage restoran ini dan juga mempunyai sebuah social media marketing agency bernama Desainku. Dan jangan lupa untuk kamu datang ke Sei Dalam Bambu untuk merasakan rasa rempah-rempah sei sapi yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Prosesnya itu kita prepare selama 2,5 jam untuk pemasakannya. Setiap hari kita ngolah terus, nggak berhenti. Jadi semuanya stok ada. Lalu cara menyajikannya itu bambunya ini ntar kita potong belah dua. Jadi di dalam bambunya itu kita keluarin isinya, kita panasin lagi. Habis dipanasin lagi baru kita sajikan ke customer. Kita punya tulang muda. Jadi tulang muda itu ada dalamnya tulang muda, sapi, dan lemak. Jadi ada juga yang ayam, isinya kulit ayam sama daging ayam paha. Paling difavoritkan itu yang sei sapi dalam bambunya. Jadi daging khas yang US import itu sama sei sapi asapnya. Range harganya itu dari yang paling murah itu ada yang 20.000, paling mahal ada yang 150.000. Jadi satu bambu yang panjang family untuk porsi 3 orang itu sekitar seharga segitu. Paketannya itu ada yang sei sapi sama sei asap, dan ada yang sei bambu yang family, itu yang untuk 3 orang, porsi 3 orang. Yang membedakan, jadi kalau sei sapi kan proses pemasakannya itu di asap. Kalau ini kita di dalam bambu, jadi seperti dikukus pakai bambu. Gitu. Jadi dia prosesnya nggak lebih lama sih, lebih singkat, tapi empuknya sama. Harapannya kita ini kan masih pemain baru, harapannya itu untuk kedepannya supaya jadi lebih besar lagi dan mendapat banyak pelanggan, pelanggan yang selalu datang, dan kita bisa membuat menu-menu yang lebih hebat lagi, yang lebih enak lagi. Halo, selamat malam. Saya dengan Nelly. Saya sekarang ada di restoran Sei Dalam Bambu di daerah Tebet, di dekat stasiun kereta api Tebet. Di depan kami sudah ada 3 menu yang sangat luar biasa. Saya di sini bersama teman-teman saya dari
kami ini ibu-ibu SMA Negeri 8. Jadi anak-anak kami dulu bersekolah di SMA Negeri 8. Kami ketemuan di sini, reunian seperti itu. Ya, menu favorit saya di sini adalah sei dalam bambu ini. Jadi sei dalam bambu ini adalah konsep perpaduan antara makanan khas dari NTT, Nusa Tenggara Timur dengan masakan dari daerah Karo di Sumatera Utara. Jadi ini ada daun singkong, kemudian ada daging sapi yang diramu dengan bumbu-bumbu tradisional, didampingi dengan beberapa macam bumbu sambal, beberapa macam sambal. Nah, jadi ini menu kesukaan saya. Dagingnya empuk, kemudian bumbunya meresap, nyaman sekali dimakan dengan nasi jeruk. Spesial khas juga di sini. Endang, kebetulan pas banget berkumpul di sini. Kebetulan sei sapi di Tebet ini juga kan baru ya. Sekalian juga kita mau mencoba, mau mencoba rasanya. Ya, oke banget sih, apalagi sei stick fries-nya dengan kombinasi sambal matah. Waduh, keren banget. Biasanya tahu kita kan kalau yang namanya stick itu kan ada sausnya, rasa saus yang luar punya ya. Ini dipadu padankan dengan tradisional sambal matah, sambalnya oke banget. Sip, ayo pada kemari deh. Halo, aku Aska dari Depok. Hari ini lagi kumpul sama teman-teman kantor. Kita hari ini ada acara untuk farewell-nya direktur kita nih. Nah, kebetulan tempat rekomennya itu yang di Tebet ada sei sapinya ya sama sei ayamnya. Jangan lupa ya nanti dicobain buat acara-acara keluarga lainnya. Untuk rasanya sih gimana Mbak? Untuk rasanya sih recommended ya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau untuk ukuran keluarga, untuk kumpul-kumpul sama temen juga, kita di sini pesennya sei bambu sapi sama ayam, terus sama ada french fries juga, snacknya ada tahu pong juga, ada jamur enoki juga, recommended sih, dan harganya juga terjangkau. Dari Instagram. Untuk sei sapinya semoga makin membuka cabang di mana-mana dan lebih ramai lagi pengunjungnya. Halo, selamat malam. Saya Indra Alim dari Rawamangun. Jadi ini saya pertama kali nyobain sei dalam bambu. Tadi saya tahu ini dari IG. Dari IG ada info Rawamangun kan, terus ada rekomendasi restoran baru nih, sei sapi dalam bambu. Nah, terus tadi saya share sama teman-teman nih, terus kesini gitu. Tadi kita pesan apa tadi? Kita pesan ya. Kita pesan sei dalam bambunya yang originalnya. Terus tadi kita pesan tahu yang tahu pong telur asin. Terus tadi juga kita sempat cobain special menunya itu sei taco. Nah, tadi kita cobain sei taco. Ya, menurut aku sih overall ini enak banget. Kalau bisa aku kasih angka itu di angka 9/10. Aku suka sei sapinya. Ini juga Manda ini temanku, dia kan awalnya dia nggak suka sei sapi, cuman dia bilang ini enak sih, sei sapinya ini enak. Overall aku suka tahunya itu enak banget sih. Untuk saus telur asinnya itu enak banget sih bagi aku. Kalau range sini terjangkau sih kalau kataku. Untuk sei sapinya ukurannya seperti ini dan lumayan cukup banyak sih, dan menurutku terjangkau banget sih dari rasanya. Aku mau datang lagi. Dah guys, lo kalau misalkan mau nyobain sei sapi itu cobain ini di sei dalam bambu di Tebet, samping warung McDonald, samping stasiun Tebet. Masih recommended banget buat lo yang pada mau nongkrong terus makan enak, makan banyak, cocok sih buat di sini. Jadi kalau untuk sei dalam bambu sendiri yang coba kita tangkap itu berbagai suku lah dari Indonesia. Jadi kalau dari makanannya kita ada dari Kupang, campur dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Dan untuk interiornya sendiri kita terinspirasi dari restoran-restoran dan resort di Bali. Jadi kita ingin menghidangkan makanan yang memang lagi ngetrend sekarang, dicampur dengan feel yang nyaman dan juga cakep lah
di daerah Tebet yang nggak terlalu banyak di daerah sini gitu sih kira-kira. Jadi untuk nama restoran sendiri kenapa Saya Dalam Bambu, karena memang kita pengen benar-benar dari awal usaha branding dan marketing kita memang langsung ibarat itu langsung to the point. Jadi makanan utama kita adalah sei sapi yang dimasak dalam bambu seperti itu. Jadi namanya berasal dari situ, itu yang akan diingat orang. Dan kenapa Sei Dalam Bambu, karena itu yang membedakan kita dengan mungkin udah banyak brand-brand sei sapi di luar sana ya. Dari sekitar mungkin 2-3 tahun lalu itu sei sapi di Jabodetabek benar-benar booming. Jadi kita mencoba membuat variasi dari makanan yang memang sudah diterima oleh masyarakat sekitar seperti itu. Kalau makanan kita punya beberapa variasi ya. Kalau makanan utama kita pasti seputar sapi, ayam, dan tulang muda. Jadi spesialis kita itu ada 3, sei sapi dalam bambu. Jadi itu yang sei sapi diasap dan dimasak dalam bambu, dicampurkan dengan rempah-rempah dan juga singkong. Dan selanjutnya ada sei sapi asap, ini yang biasa ditemukan di restoran-restoran lain, tetapi punya kita menurut saya lebih enak. Dan yang terakhir itu adalah sei sapi steak. Jadi sei asap kita jadikan steak, dihidangkan dengan singkong dan juga potato wedges seperti itu. Kalau keunggulan sendiri, pertama kita sangat fokus terhadap rempah-rempah dan sambelnya. Jadi kalau untuk Sei Dalam Bambu sendiri rasanya tuh kayak cukup meledak lah di lidah. Jadi kalau misalnya dimakan itu rempah-rempahnya kerasa banget, dari singkongnya, asin dicampur dengan kecap, sambal kecapnya yang menetralisir. Kalau untuk sei sapi asapnya sendiri memang kita mengasap langsung di tempat. Jadi kebanyakan restoran lain itu dia masak di satu tempat, dikirim half cook atau setengah matang, baru dikirim ke lokasi atau franchise yang dikirimkan. Kalau dari kita seperti bisa dilihat di belakang mungkin nanti itu dimasak langsung on the spot, sehingga bisa dihidangkan langsung on the spot juga seperti itu. Kalau termurah sendiri sih bisa dibilang sei ayam kita cukup murah, jadi hanya 25.000 sudah bisa mendapatkan lauk yang cukup enak. Yang paling andalan walaupun bisa dibilang harganya cukup menengah ke atas itu sei steak kita di harga 105. Tapi bisa dibilang kalau untuk Sei Dalam Bambu masyarakat yang mengunjungi kita lumayan variasi, tapi didominasi oleh family. Jadi pada weekend mereka datang bersama keluarga, bersama anak. Mereka pengen foto-foto di sini, masukin Instagram, arisan. Dan jadi kalau bisa dibilang mungkin menengah ya Mas ya untuk masyarakat yang biasa datang ke sini. Iya. Kalau paling suka aku di sini itu Sei Dalam Bambunya pastinya. Jadi memang cocok sama lidah saya, juga dari cara masaknya yaitu tradisional Batak Karo Sumatera Utara. Jadi memang suku keluarga saya juga. Jadi memang udah cocok lah sama lidah. Terus kalau minumannya sendiri ada satu yang nggak ada di menu, nanti boleh request ke barnya langsung. Itu namanya strawberry Yakult. Jadi itu jus strawberry dicampur Yakult, rasanya enak lah. Untuk market sendiri sih memang kita sangat fokus branding online ya. Jadi dari tim manajemen sendiri kita percaya menang kalahnya sebuah bisnis F&B sekarang di online. Jadi kalau misalnya di online kita bisa kuat, iklan bisa kuat, branding Instagram bisa kuat, bahkan TikTok aja belum kita selesaikan. Itu kalau misalnya 3 pilar itu kuat, kita percaya bisa terus rame gitu. Untuk opening juga kita bisa dibilang cukup penuh. Itu juga karena usaha kita untuk bekerja sama dengan para food reviewers terkenal, dengan para influencer yang memang fokus di bidang makanan seperti itu, dicampur dengan iklan seperti itu. Untuk rencana ke situ sih belum. Kenapa? Karena saya percaya dari manajemen ya, kita tidak ingin bergantung kepada satu nama gitu. Ibarat kalau pandangan saya, misalnya ada sebuah brand yang memang bergantung pada artis tersebut. Seandainya artis tersebut kena skandal, restorannya ikut kena gitu. Tapi kalau misalnya kita strong secara brand sendiri, orang sudah mengenal kita akan kualitas dan juga pelayanan kita, siapapun partner kita ke depannya, walaupun memang menurut saya nanti ke depannya pasti ada, tapi asal brand kita sendiri udah kuat, maka pasti akan aman seperti itu. Baik, jadi kalau untuk ke depannya kita akan fokus untuk memaksimalkan cabang di sini terlebih dahulu, karena kita bisa lihat respons masyarakat cukup baik di sini, respons media juga cukup baik. Jadi kita bakalan coba membuat cabang ini perfect dulu, atau mendekati perfect lah, nggak ada yang sempurna ya. Tapi kita bisa mendekati kesempurnaan di sini. Nanti dari sini kita bisa berangkat ke daerah-daerah yang demografinya mungkin cukup similar dengan Tebet. Jadi kita bisa ngomong mungkin Bintaro dan seterusnya gitu. Untuk modal mungkin paling besar itu di persiapan interior ya Mas ya. Persiapan interior dan juga pastinya untuk persiapan bahan, chef dan
pegawai, karena kita benar-benar mencari orang-orang yang paling excellent untuk memastikan kualitasnya oke, makanannya oke, seperti itu. Jadi sebenarnya memang kita ingin memanfaatkan momentum pandemi sebenarnya. Jadi analisis kita adalah bahwa setelah pandemi ini reda, orang akan lebih cenderung makan di luar dibandingkan makan di rumah. Dulu sebelum pandemi sekitar tahun 2019 trennya orang udah mulai malas keluar, dia pengen pesen GoFood atau GrabFood aja di rumah, ya kan? Tapi sejak pandemi semua orang kan dipaksa di rumah. Jadi kita mau memanfaatkan momentum di mana orang-orang rindu berkumpul dengan teman-teman, rindu berkumpul dengan keluarga di luar rumah. Dan itulah yang coba kita manfaatkan momentumnya seperti itu. Jangan lupa follow Instagram @dalam bambu sekarang dan juga like, komen dan subscribe channel ini.